Selamat datang di Partner Gathering Anugerah Ministries 2025. Arise and shine. Saya, Daniel Hendrata, bersedia menerima Debbie Katarina dan berjanji mau mengasihi Debbie Katarina sebagai istriku. Bagaikan aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya, Debbie Katarina, berjanji untuk menerima dan untuk selamanya mengasihi dan tunduk kepada Daniel Hendrata sebagai suamiku. Bagaikan aku tunduk pada Kristus, seperti jemaat tunduk pada Kristus dalam segala hal seumur hidupku. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan oleh Debbie Katarina dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nekat ya kita itu memang ya. Di tengah-tengah kerusuhan, ketidakpastian 98, kita malah married loh. Tapi of course itu luar biasa banget and we were so young. I was only 23 and you were only 22. Cantik banget loh kamu. So beautiful. Thank you. My beloved wife, as always. Kan waktu kita masih mahasiswa di Amerika, aku udah nanya, rencanamu apa nanti habis graduation? Kamu malah kepengen pulang ke Indonesia. Kita itu pulang, bukan cuma asal pulang. Tetapi somehow ketika kamu tanya sama aku, mau ngapain kalau pulang? Tanpa aku mengerti, Tuhan tuh taruh dalam hatiku bahwa aku itu mau membangun Indonesia. Dan sebagai mahasiswa kan gak tahu cara detailnya. Tapi kemudian Tuhan tunjukkan kan? Merit di tengah krisis moneter. Setelah itu 7 tahun membangun bisnis dan itu nggak mudah banget. Seru. Ya kita mencoba kan berbagai macam bisnis, opportunity. Sampai akhirnya kita bisa ekspor barang ke luar negeri kan. Justru pas udah enak bisnisnya di akhir 7 tahun. Malah Tuhan panggil kita pelayanan full time. Betul, padahal kalau kita mungkin aja nggak dipanggil Tuhan pelayanan full time, kita bisa jadi donatur. Nah, oleh karena itu supaya lebih jelas, balik yuk. Kita akan lihat apa yang terjadi 20 tahun yang silam di tahun 2005.
Waduh Hani, kita ini sekarang kenapa kok jadi pelayanan terus? Ya gimana ya kalau ada panggilan misi dan kita punya kemampuan untuk pergi, masa kita itu mesti diam aja? Terus bisnis kita gimana? Iya sih. Waktuku sekarang sebenarnya 90% sudah untuk pelayanan. Sisa cuma 10% untuk ngurusin bisnis. Jadi kalau malam baru aku balas-balas email, ngirim proposal ke customer, follow up ke mereka, kirim SMS, telepon, masih bisa lah. Sebenarnya kalau kayak gini terus bakal ngaruh nggak sih ke perkembangan bisnis kita? Ya pengaruh pasti ada lah, tapi don't worry about it. I will take care of this. Kita perlu nabung loh. Angel itu nggak akan kecil selamanya. Dia juga akan besar dan kita perlu dana kuliah. I know, don't worry about it. I'm a good father, right? And you know what I believe? My heavenly Father will provide. Tahukah kalian bahwa Tuhan menginginkan kalian melayani Dia dengan sepenuh waktu? Ayo cepet yuk, gate-nya masih jauh nih. Jangan sampai telat, nanti ketinggalan pesawat lu. Ayo Angel, cepet dikit jalannya. Sampai juga kita di Jakarta sekarang. Tapi Hani, aku tuh gak bisa bayangin loh hidup kita nanti bakalan jadi kayak apa ya 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Aku sih percaya kalau Tuhan tuh yang manggil kita, Dia itu setia. Yang penting kita itu cuma perlu setia kepada perkara yang kecil, nanti Tuhan pasti akan bukakan perkara-perkara yang besar. Oke. Tapi mulai hari ini kita harus sepakat dan bersatu. Nanti pasti Tuhan bukakan jalan buat kita. Amin. Tiba di Jakarta kita itu punya high hopes, very much gitu ya. Ibu kota. Ibu kota. Orang Surabaya yang kota lebih tenang dan kemudian pindah ke Jakarta yang macetnya luar biasa dan kemudian sangat cepat pace kota ini berjalan. Tapi kita punya semangat yang tinggi ya. Iya. Betul nggak? Betul. Nah yang kemudian yang luar biasa itu gini, Tuhan tuh menata, mengharmonisasikan
papa mamaku pindah ke Jakarta duluan setahun sebelumnya, masih ingat nggak? Masih. Nah, rupanya dalam waktu 1 tahun ini Tuhan pakai mereka untuk plowing the land. Sampai akhirnya papa bisa punya satu MOU tanda tangan airtime sama QTV. Ini sebagai modal supaya Good News Program bisa placement. Ya, akhirnya 17 September 2005 Good News mengudara. Dan itu cuman kita berlima ya Dan ya, papa, mama, kamu, aku dan Angel yang di balik layar. Yang luar biasa gini nih, kita nggak kenal siapa-siapa. Kita cuman kenal 1-2 gereja aja dan kita coba minta tolong mereka untuk membantu kita ngundangin kiri kanan dan kita bisa mengadakan satu syukuran lah ya. Tanggal 17 September 2005 pukul 10 pagi di mana waktu itu Good News mengudara. Aku masih ingat banget itu hari Sabtu dan narasumber kita yang pertama adalah Pastor Abraham Alex Tanu Saputra. Dia gembala kita kan dari Gereja Betani di Surabaya kan. Tapi yang banyak orang tidak tahu di balik itu semua, kita itu nggak punya uang cukup mestinya. Nah, sejumlah uang kecil yang kita punya, dan waktu itu aku pikir gede banget tuh. Kita punya uang modalnya 50 juta. Nah, aku pikir wah lumayan nih. Ternyata 3 bulan juga nggak cukup. Airtime mahal guys. Airtime mahal, dan kemudian kita nggak punya staff. Yang paling susah itu adalah ketika hari rekaman. Hari rekaman itu aku masih ingat, selain nyari narasumber, jemput narasumber, ngantar kamu ke salon, dan kemudian harus beli bunga, beli roti itu untuk ngirit harus dipotong untuk supaya benar-benar uangnya kita cukup. Kemudian nganterin narasumber pulang gitu ya, nyediain persembahan kasih juga bagi narasumber yang memang membutuhkan persembahan kasih. Dan yang paling menegangkan adalah hari editing. Iya. Hari Jumat malam. Kamu selalu itu lembur tuh. Lembur, enggak ada siapa-siapa kok, ya kan? Dan kemudian Jumat sekitar jam 7 malam setelah makan, aku mulai ngedit sampai jam 6 pagi itu siap jadi mini DV dan baru dikirim. Aku inget tuh kamu sampai pernah bilang sama aku, Deb kalau kayak gini caranya aku nggak kuat deh, jangan-jangan nanti aku mati muda. Betul, it was very tough, very tough. Selain Good News karena kita juga nggak punya pemasukan kan, puji Tuhan waktu itu Tuhan bisa pakai loh pelayanan, kita masih diundang orang untuk menjadi penerjemah, berkhotbah di beberapa gereja yang belum kenal kita. Iya, dan untuk mendanai. Betul, dari persembahan kasih yang kita terima, kita bisa membantu mendanai Good News Program. Tapi ya apa daya karena pengeluaran yang sangat besar, airtime yang sangat mahal, jadi ya we ended up kita berutang ke stasiun televisi. Good News bangkrut, itu sedih banget ya. Karena kita berbisnis 7 tahun gak pernah bangkrut, kok melayani Tuhan jadi bangkrut. Terus ditambah tahun 2007 Jakarta banjir, rumah kontrakan kita kebanjiran. Dan itu membawa virus yang bikin Angel jatuh sakit. Anak satu-satunya jatuh sakit, infeksi, selaput jantung. Dan nyawa dia terancam. Dan kita nggak punya uang untuk bawa dia pergi berobat. Yes. It was the lowest point of our life. Tapi melewati semua lembah kekelaman itu, kita nggak berhenti untuk percaya sama Tuhan. Bahwa dia pasti akan menolong kita karena dia setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Tuhan tuh membela kita loh. Sampai anak kita yang udah benar-benar hampir kehilangan nyawa, sampai akhirnya sembuh. Dan bahkan ketika kita bisa secara luar biasa bawa anak itu sampai ke Singapura, dokternya pun operasi Angel itu dengan satu kata-kata, yaitu ketika aku tanya, "Dokter, how much is it going to cost?" And the doctor said, FOC, free of charge. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar sayang sama kita, sayang sama Angel, dan dia nggak pernah lupa kalau dia yang memanggil kita. Maka kalau ketika kita ketimpa bencana, ya Tuhan yang menolong dan menyelamatkan keluarga kita kan. Puji Tuhan ya, praise the Lord. Terus nggak cuman Angel sembuh, tapi good news juga bisa bangkit, ya kan? Ketika good news bangkit itu ada satu orang yang baru kita kenal dan bertanya, "What happened to your TV program?" Ya kan aku nggak mungkin bilang kalau bangkrut. Malu kan ya? Malu kan. Jadi kemudian aku cuman bilang gini ya, kita itu lagi renovation gitu ya. Terus kemudian ketika ditelepon lagi, "Kapan renovationnya selesai? Aku pengen tahu TV programmu," gitu. Ya lama-lama ketika didesak terus ya aku ngomong, "You know what? Jujur aja ya, aku itu bangkrut." Nah kemudian orang itu secara luar biasa tanya gini, "Berapa sih yang uang kamu perlukan untuk kickstart again gitu ya dalam 1 tahun?" Aku secara cepat di telepon tuh ngomong gini, kalau aku hitung-hitung ya dari apa yang kita pernah lakukan dan perubahan yang kita mau bangun ya 1 tahun kita perlu uang 500 juta. Nah orang itu tanya, boleh dicicil nggak? Ya pasti bisa dong. Nah dari sana itulah akhirnya puji Tuhan ya, Tuhan bisa pakai siapapun termasuk teman-teman baru. Nah jadi inilah titik awal dari kebangkitan. Dan tepat pada tanggal 25 Desember 2008, Good News Program mengudara kembali. Yes! Dengan satu program baru yaitu CMO atau Church Makeover. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali gereja-gereja yang hidup di dalam kemiskinan. Ada satu ayat firman Tuhan yang membuat kita ingat bahwa ini adalah alasan untuk kita sebagai gereja Tuhan yang sudah diberkati berlimpah untuk ingat mereka. Hagai 1 ayat 4, apakah sudah waktunya untuk kamu mendiami rumah-rumahmu yang berpapan, sedangkan rumah Tuhan masih dalam reruntuhan. Kita bersyukur ya bahwa selama 20 tahun ini sudah 93 gereja yang kita sudah berhasil makeover, kemuliaan untuk Tuhan tentunya ini. Ada beberapa gereja yang sangat berkesan sekali bagi kita ya. Terutama ketika kita berhasil untuk memakeover, ada 3 gereja di Aceh, ada lebih dari 10 gereja di Nias, 10 lebih daripada gereja yang ada di Kalimantan Barat, dan banyak tempat-tempat lainnya di Pulau Jawa, di Sumba, di Kupang, dan banyak lagi Sulawesi. Wow, amazing. Di Sumatera Utara. Ini very mind blowing. Ini memang satu bukti yang luar biasa. Bukan seberapa besar pelayanan kita, tetapi seberapa besar Tuhan yang sudah memanggil kita untuk melayani Dia dan mempermuliakan namanya. Puji Tuhan. Bersama Yesus tak pernah lesu. Kerja di ladang Tuhan menggembirakan, Kerja bersama Yesus tak pernah lesu. meskipun banyak rintangan Dia tak pernah tinggalkan. Meskipun ada cobaan, ku kuat
Nah yang menariknya bukan cuma church makeover aja, tapi ada banyak rupa-rupa Banyak. pelayanan yang kita lakukan dalam 20 tahun terakhir ini. Dari church makeover, kemudian Tuhan kasih kita untuk membiayai program beasiswa. Namanya Adikku Sayang. Karena di Indonesia banyak anak-anak Indonesia yang tidak mempunyai kesempatan sekolah. Dan dalam 20 tahun ini sudah ada hampir 1.000 anak yang kita sekolahkan. Puji Tuhan ya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian ada lagi program untuk membantu korban-korban bencana alam. Indonesia Iya. ini kan Ring of Fire. Sehingga banyak sekali bencana-bencana yang besar yang membuat kita juga ikut sedih tentunya ya. Yang paling kamu ingat bencana alam di mana? Well, setiap bencana pasti kita ingat. Ada bencana alam yang besar itu di Padang. Masih ingat nggak? Gempa Padang ya? Gempa Padang. Ingatlah wong aku hamil James, kamu tinggal di rumah sendirian. Ya puji Tuhan ya, setelah 10 tahun kamu bisa hamil lagi, punya anak lagi gitu. Punya anak kedua. Dan puji Tuhan James ini adalah miracle baby. Karena pada waktu itu kamu muntah-muntah gak Parah karu-karuan. banget. 3 bulan hamil masuk rumah sakit 5 kali. Sampai kemudian dokter menyatakan 1 hari kamu keguguran. Babynya gak kelihatan. Tapi puji Tuhan, karena apa? The following day sebelum mau dikuret, dokternya periksa lagi dan dokternya bilang, "Ma'am, the baby is there." Jadi puji Tuhan, ini kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lahir James ya. Nah di Padang itu yang paling aku ingat adalah ketika aku sampai di pusat kota ya, di downtownnya Padang. Semuanya tutup. Dan itu seperti kota yang barusan dilempar bom. Wow. Itu parah banget, banyak toko yang hancur. Dan kemudian jalanan berdebu. Dan tidak kelihatan orang, paling cuma beberapa orang yang mengkais-kais dari kehancuran. Itu sangat meluluhkan hati sekali bahwa ternyata kalau alam itu lagi bergolak, manusia itu memang betul. Who are we to ask or even to ask God, are you there? Gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Nah di Padang itu juga kita kan bawa genset tuh banyak banget tuh. Ada satu tempat namanya Agam tuh. Dan waktu itu aku ingat kira-kira jam 2 pagi. Kita bawa truk. Padahal tempat itu adalah tempat yang paling serem karena banyak dijarah. Tapi kita sama tim kita bawa truk yang kemudian puji Tuhan dalam lindungan Tuhan kita turunkan genset. Dan ketika kita tarik kemudian kita bilang let there be light. Sehingga daerah itu nggak gelap lagi. Dan tentunya daerah itu juga diberkati oleh Tuhan. Terus bagaimana dengan Gunung Merapi yang meletus? Ya Gunung Merapi itu kan unik ya, sering batuk gitu. Nah sehingga ada di tahun itu ketika Gunung Merapi meletus parah, kita juga ngirim bantuan. Ada at least 2 atau 3 kali kita ngirim bantuan. Dan ketika sampai di tempat itu semuanya putih sekali. Nah biasa Ketutup kan abu. kita tahu nih ya, kalau ketutup salju bagus. Tapi kalau ketutup abu ini nggak bagus. Nah di sana tentunya setiap bencana itu kita melihat bagaimana kerapuhan kehidupan manusia. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang setempat. Dan kemudian memberikan harapan yang baru kepada mereka, mengatakan bahwa Tuhan gak lupa sama kalian. Bahwa Tuhan kirim kami untuk menunjukkan bahwa Tuhan tetap peduli sama kalian. Bagaimana dengan gempa di Palu? Nah gempa di Palu ini yang paling parah ya. Karena skalanya gede banget, karena ada tsunami, likuifaksi. Nah kita ngirim bantuan 6 ton, naik pesawat Hercules. Dan kemudian kita juga kerjasama dengan banyak sekali pihak. Bantuan-bantuan yang begitu banyak, kota yang luluh lantak. Secara pribadi itu sangat melelahkan. Tetapi di sana ketika kita bawa dokter kita mengoperasi kepala orang yang bocor, orang yang terluka, itu sangat luar biasa sekali gitu. Karena apa? Kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, kita nggak lagi bicara tentang siapa juru selamat kita pada waktu itu, tetapi apa yang juru selamat ini perintahkan untuk kita menunjukkan kasih kepada mereka yang terluka dan mereka yang tersakiti oleh bencana alam itu. Nah kemudian ketika kunjungan kedua, aku masih ingat banget karena ketika di saat itu ke satu tempat namanya Balaroa, itu adalah tempat penampungan untuk warga yang hancur rumahnya karena likuifaksi. Bertemu dengan seorang bapak yang sudah sekitar umur 60-an plus ya, dan kemudian aku tanya, "Pak, apa yang terjadi dengan keluarga Bapak?" Dan dia dengan menangis, dia menceritakan ketika likuifaksi terjadi dia kehilangan langsung 6 orang anggota keluarganya. Istrinya, anaknya, cucunya. Jadi itu betapa menyakitkan sekali. Dan pada saat itu yang bisa aku lakukan adalah Pak, saya ikut prihatin dengan apa yang terjadi. Dan aku percaya bahwa Tuhan
mengerti apa yang terjadi dengan Bapak. Aku peluk orang itu, dan walaupun kita punya keyakinan yang tidak sama, tetapi di hari itu kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak manusia, kita sama berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ketika Indonesia damai, tidak ada bencana alam, kita juga melakukan beberapa hal yang lain, Banyak bakti sosial, Ya. dan kita juga melakukan pelayanan penjara. Betul. Dan banyak sekali kita menulis buku, banyak sekali. Dan dengan cara itu kita bisa selama 20 tahun ini benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun meminta kami untuk memuridkan. Nah, di saat inilah gereja kami, AJS itu mulai berdiri. Sehingga ada orang-orang yang kita muridkan. Dan juga nanti mereka pun akan menjadi bagian dari tim yang lebih besar. Sehingga ada legacy yang ditinggalkan, mereka pun akan berlari sambil membawa tongkat estafet. Ketika pandemik tiba, kami juga melahirkan Love Revolution. Karena habis nulis buku, tidak bisa pergi membawa buku itu kemana-mana. Jadi akhirnya kita buat dalam bentuk podcast Love Revolution. Ya, puji Tuhan ya, melalui podcast ini banyak orang diberkati. Namun demikian, ketika pelayanan ini masuk pelayanan ke tahun 17, ada satu kondisi yang memilukan karena ada orang jahat yang menyusup ke dalam pelayanan kami, ke gereja kami, dan kemudian ternyata membuat masalah yang sangat besar. Ada kasus penipuan yang bahkan membuat orang menjadi mempertanyakan apakah kami ataukah saya terlibat dalam hal itu atau tidak. Nama baik kami tercoreng, kami dikhianati, dan di tengah semuanya itu sampai sempat kita depresi. Ya, kita mempertanyakan panggilan kita. Tuhan benar gak nih Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau? Sampai waktu itu kita sempat diskusi, mungkin waktunya kita berhenti melayani Tuhan. Namun kita bersyukur ya, di tengah-tengah kehancuran itu, nama baik yang sudah tidak ada lagi. Bapak rohani kita, Pastor Timotius Arifin, memberikan satu statement yang sangat menggugah sekali. Daniel dan Debbie, kamu itu ditipu. Tetapi kamu tidak boleh berhenti melayani Tuhan. Kamu harus tetap melanjutkan panggilan pelayanan kamu. No matter what, aku akan dampingi kalian. Dan itu membuat kita mempunyai satu keberanian dan juga suatu kekuatan baru. Untuk kita bisa bangkit lagi. Dan kita bersyukur ada anak-anak rohani dari gereja AJS yang tetap mensupport kami, mensupport kita. Sehingga di sana walaupun kita sempat berpikir kita itu menjadi abu, sampai akhirnya puji Tuhan kita bisa bangkit lagi. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian, dalam kehancuran Kau beri kekuatan. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian, dalam kehancuran Kau beri kekuatan. Meskipun Badai menerpa, ku akan tetap tenang. Ku yakin kebaikan Tuhan tak akan menelantarkanku. Ku yakin Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagiku.
Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan berakhir sudah. Kami pernah menjadi ashes, tetapi kemudian Tuhan izinkan untuk berkemenangan kembali. From ashes to victory. Dan setelah itu Tuhan izinkan untuk YouTube channel Anugerah Ministries menerima silver play button. Jadi itu kayak hadiah dari Tuhan gitu ya Dan. Betul. Kami berhasil rebranding Good News Program menjadi sebuah podcast. Sehingga tampaknya lebih fresh, sangat relevan dengan kondisi daripada zaman ini. Kemudian menjadi sangat intim dengan setiap narasumber, berhasil mengulik kehidupan mereka sampai paling dalam. Sehingga dampaknya apa? Banyak sekali orang-orang diberkati. Bukan cuma di Indonesia loh Deb, tapi banyak sekali di negara-negara Amerika Serikat, Australia, dan bahkan sampai ke Eropa, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya juga. Puji Tuhan ya. Tidak sedikit konten Good News yang juga diizinkan Tuhan untuk viral dan ya. Betul. Sampai dengan hari ini kami sedang menuju episode Good News yang ke-800. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Lalu setelah itu kami juga belajar untuk menuliskan bagaimana masalah keterpurukan itu supaya banyak orang lain bisa belajar daripadanya. Dan supaya mereka bisa melihat kemurahan Tuhan, kita tuliskan sebuah buku dengan judul Bangkit Lagi. Di tengah itu juga Tuhan izinkan kita untuk meluluskan mahasiswa adikku sayang yang menjadi sarjana. Ada berapa jumlahnya Daniel yang Puji sudah Tuhan, lulus? yang sudah lulus ada 9 orang dan bahkan 4 diantaranya mereka berhasil lulus cum laude. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Satu lagi yang menggembirakan, kami juga berkesempatan untuk merayakan Silver Wedding Anniversary. Puji Tuhan ya, 25 tahun kamu dan aku akhirnya sudah menikah, sudah berbuah banyak, dan semua ini adalah kemurahan Tuhan saja. Aku milikmu. Dan kamu milikku. After thee,
Skup pelayanan kami juga sampai ke pedalaman, menjangkau ke suku Wana di Uwetuwu. Uwetuwu adalah sebuah dusun yang berarti the living water. Itu arti daripada nama Uwetuwu itu. Nah, perjalanannya sangat susah sekali. Aku pernah hitung nih, dari Jakarta kalau sampai ke lokasi itu diperlukan at least 35 jam. Yes, jadi itu lebih jauh kalau kita misalnya mau pergi ke Amerika, udah sampai Amerika yang dari Jakarta ke Uwetuwu itu artinya belum sampai gitu. Nah, kita juga punya tim yang pernah mencoba untuk jalan kaki ya, dari Batu Rube menuju ke Uwetuwu. Batu Rube itu adalah suatu desa di kaki gunung. Dan kemudian ketika mereka sampai di Uwetuwu diperlukan waktu sekitar 15 jam jalan kaki. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana rupanya di pelosok-pelosok Indonesia masih ada banyak suku-suku terasing yang masih tidak terjangkau dengan firman Tuhan. Suatu kesempatan yang baik kalau kita bisa ke sana karena saat ini kita udah punya satu gereja untuk kita tanam di sana. Kemudian ada sebuah sekolah dan kemudian rumah misi. Sehingga dengan lebih efektif kita dapat menempatkan para misionaris yang menjadi guru-guru untuk mengajar anak-anak di dusun itu. Mengapa Anugerah Ministries melakukan pelayanan ini? Karena kami berusaha untuk menyelamatkan anak-anak gadis yang masih kecil dari pernikahan dini. Bagaimana adat di daerah itu, anak yang masih kecil ketika berusia 9 sampai 11 tahun, begitu mereka mulai haid, maka mereka akan dinikahkan oleh orang tuanya. Hal ini merupakan bukan suatu pilihan daripada anak-anak itu. Tetapi justru dengan cara itu kita tahu bagaimana pernikahan dini ini dapat mulai dihilangkan. Nelson Mandela berkata bahwa pendidikan adalah suatu senjata yang ampuh untuk merubah suatu generasi. Ini yang kami percayai melalui pelayanan Anugerah Ministries dalam program beasiswa Adikku Sayang, kita akan dapat merubah bukan cuman orang-orang yang ada di kota, tetapi setiap anak Indonesia yang ada di pelosok-pelosok pedalaman sekalipun. Dan terbukti bahwa pendidikan dapat juga menjadi suatu vehicle sehingga mereka dapat menerima firman Tuhan. Sehingga satu orang bertobat, seluruh keluarganya pun dapat diselamatkan. Ibu, dengar dulu. Sewaktunya kita anak perempuan harus dikawinkan. Karena ini sudah peraturan adat kampung kita. Jadi siapkan segera semuanya. Supaya kita tidak kena denda kalau melanggar adat itu. So dengar? Andai dunia ini adil nak, takkan ku biarkan kau menangis di pelaminan itu. Tapi dengarlah, malam ini kau harus pergi mengejar mimpi bersama Anugerah Ministries. Pergi, Ibu. Tapi bagaimana denganmu? Biarlah adat menuduhku, biarlah denda jatuh padaku. Asal kau terbang tinggi, jadi sinar, jadi bintang dunia. Untuk kampung ini, untuk kampung ini.
Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi saudara sudah saksikan tentang perkawinan dini dan anak-anak yang sudah kami selamatkan, ini adalah ketiga daripada murid-murid dari Tanah Sukuwana ini. Dari Dusun Uetuwu ada Vivin, ada Astuti, dan ada Maria. Saat ini mereka di Jakarta sedang kuliah di Sekolah Tinggi Teologia untuk membawa perubahan bagi tanah mereka nanti. Kalau sudah lulus balik lagi ya ke Uetuwu ya untuk membangun tempat kelahiran mereka. Kami yakin inilah salah satu alasan kenapa Anugerah Ministries itu eksis, Bapak Ibu sekalian. Indonesia di beberapa kota yang besar seperti Jakarta terutama sudah terlihat sangat maju sekali. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak sekali daerah-daerah tertinggal. Morowali, tempat di mana yang kita sering kali dengar, daerah yang sangat kaya, tetapi di balik daerah yang kaya itu banyak sekali anak-anak Indonesia yang harus mengalami perkawinan dini. Kita berdoa biarlah adanya Anugerah Ministries seperti tadi yang dikatakan oleh Pastor Timotius Arifin, ini akan menjadi momen yang sangat penting sekali, di mana bersama dengan Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa rescue atau menyelamatkan anak-anak, sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk membangun Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat ketiga adik-adik kita dari Uetuwu, lanjutkan perjuangan kalian. Puji nama Tuhan, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk lebih dalam menjabarkan tentang Anugerah Ministries. Kita tahu bahwa pada saat ini adalah musim Natal, dan panutan kita tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Di slide yang pertama kita dapat melihat saudara ya, bagaimana Tuhan Yesus datang. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia tahu tidak ada cara yang lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Bukan perbuatan baik kita, bukan amal ibadah kita, tetapi satu hal. Semuanya karena kasih karunia, dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang terbaik. Dia turun daripada surga, dia tinggalkan semua kemewahan. Tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Pastor Timotius Arifin tadi mengatakan tidak semestinya kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan sedekah. Tetapi mari kita belajar daripada Tuhan yang luar biasa. Kami masih ingat 20 tahun yang lalu waktu kami memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya masih berusia 30 tahun pada waktu itu dan Pastor Daniel berusia 31 tahun. Kenapa kami mau melakukan hal itu meskipun kami ini lulusan dari luar negeri dan sudah berbisnis, seharusnya masa depan kami itu pasti cerah sekali kalau kita stay in the business. Tetapi kami percaya pada panggilan Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan itu layak untuk mendapatkan waktu yang terbaik kita, persembahan yang terbaik kita ketika kita masih di usia muda, in our prime time. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bekerja di ladangnya Tuhan. Mau saudara-saudara sekalian? Kita percaya bahwa Bapak Ibu sekalian setiap kita mempunyai jalan kehidupan yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi kalau Tuhan sudah tunjukkan jalan kehidupan itu, yang ini biasa kami sebut yaitu visi daripada Tuhan. Pesan kami adalah hidupi visi itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kami berdua dari sejak kami jauh lebih muda, 20 tahun yang lalu kami berdua dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tadi di video saudara sudah mendengar, kerinduan kami sebenarnya menjadi donatur saudara. Menjadi pengusaha yang sangat berhasil. Seperti banyak daripada Bapak Ibu sekalian. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan dan bagi banyak daripada Bapak Ibu sekalian. Namun ternyata apa yang menjadi kehendak Tuhan itu bukan kehendak manusia. Tuhan memanggil kami untuk melayani Dia sepenuh waktu. Dan kami anggap ini menjadi suatu kehormatan yang sangat besar. Namun demikian sekarang bersama-sama saudara dan kami, yang perlu kita lakukan adalah bekerja sama. Karena dengan kita bernetwork, saudara tidak perlu meninggalkan bisnis saudara kalau memang itu bukan panggilan dari Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Izinkan kita bersama-sama kita bersinergi untuk kita membangun Indonesia yang lebih baik. Saudara tahu dan saya tahu betapa pentingnya media di zaman yang post modern ini.
Cara berpikir anak-anak kita atau generasi muda dibentuk dengan hal ini, saudara. Kami mempunyai 2 pilar utama, yakni melalui flagship kami yaitu Good News Program dan juga program media baru namanya Love Revolution. Saudara, puji nama Tuhan, kita sudah membuat hampir 1000 episode selama 20 tahun ini, saudara. Dan selama 20 tahun ini, 1000 episode ini, saudara, izinkan saya juga menceritakan kepada saudara, berapa sih pemirsa yang selama 1 tahun ini menjadi pemirsa kami, terutama saudara ya, pada saat ini beberapa saudara mungkin masih bisa menyaksikan melalui televisi. Seperti Live Channel, kemudian melalui You Channel yang menggunakan antena parabola. Banyak daripada kita mudah sekali menyaksikan Good News lewat YouTube. Betul saudara? Berapa banyak yang pernah menonton Good News selama 2-3 bulan terakhir ini? Boleh lihat tangannya Bapak Ibu sekalian? It's just a matter of a click away. So izinkan saya kalau saudara menerima link dari kami, would you mind to just click it, watch it, if it is blessing you, then what you can do, the least that you can do is just forward it to other people who might need it. Orang-orang yang memerlukan episode itu, mereka akan diberkati dengan share saudara. Izinkan saya bertanya pula, berapa banyak yang sudah subscribe? Kalau ada yang belum subscribe, mohon bantuan saudara ya, supaya warna silvernya bisa segera berubah menjadi gold. Yes. Ya, puji nama Tuhan. Dan setiap bulan saudara, pemirsa Good News yang hanya dari YouTube saja, itu adalah sekitar 800.000 view sampai dengan 1,1 juta view setiap bulan. Kemuliaan bagi Tuhan ini saudara ya. Nah, selama 1 tahun, kalau kita rapel ya Bapak Ibu sekalian, itu pemirsa Good News dan Love Revolution itu sekitar 12 sampai 13 juta view saudara. Nah, bagi kami ini adalah angka yang cukup signifikan. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu sekalian, ada banyak channel-channel yang non-Kristen yang mungkin jauh lebih besar dan angka ini mungkin tidak sebanding dengan mereka. Tetapi izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian, maukah Bapak Ibu sekalian, para pemilik usaha, saudara yang pemilik brand, saudara banyak di antara orang-orang Kristen yang mungkin tidak ada di sini, tetapi saudara kenal mereka, mereka punya consumer goods yang biasa sudah mengiklankan produknya di televisi dengan harga yang sangat mahal, dan memang marketing campaign harus dilakukan saudara. Kenapa tidak? Mungkin 1% dari biaya promosi itu disalurkan kepada media Kristen saudara. Why not? Kepada Good News Program, kepada Love Revolution. Sehingga apa saudara? Ada banyak sekali, tadi seperti Pastor Timotius Arifin katakan, kita pastikan bahwa orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang very credible. Hari-hari ini bahkan melalui Love Revolution kami juga traveling ke banyak negara saudara ya. Banyak orang yang mengatakan mereka begitu diberkati dengan apa yang menjadi tayangan kami, saudara, dan seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat di footnote ya, bukan cuma di Indonesia, ini adalah 10 negara di luar Indonesia yang viewer Good News terbanyak di luar negeri. Malaysia, United States of America, Singapore, Australia, Timor Leste, Netherlands, Hong Kong, Taiwan, Japan, Jerman, dan tadi saya lihat saya cukup kaget saudara. Negara-negara seperti Turki, seperti Meksiko, Ukraine. Ada banyak sekali orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, atau pada saat ini kami juga undang narasumber yang ada dari luar negeri. Di antaranya salah satu sahabat saya adalah Mr. Stan Mancini. Stan, would you mind to stand up? Haleluya. Stan is an African from South Africa, and he's a businessman. But again, what impressed me the most is his heart is for the kingdom of God. He may be in the business, tetapi saudara, ketika kami berbicara dengan dia dan menjabarkan ini tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, banyak sekali orang-orang diberkati. Ada orang-orang yang disembuhkan, ada kita juga mengajar tentang firman Tuhan. Dan ini adalah hal-hal yang sangat signifikan. We need your support. Kenapa tidak support Christian Channel yang mana bisa memberikan dampak yang real, sehingga apa saudara? Kita percaya bahwa gospel itu akan diberitakan dengan cara yang sangat unik. Amin. Selama 20 tahun ini
Dampaknya juga dari pelayanan Anugerah Ministries adalah kami sudah makeover 93 church makeover project, tetapi tidak semuanya adalah gedung gereja. Next slide. Ada juga gedung sekolah, rumah misi, panti asuhan sudah kami bangun bersama-sama dengan partner dari Anugerah Ministries. Kalau misalkan satu tempat itu bisa diisi dengan 100 jiwa, maka di total itu kemungkinan sudah 10.000 sampai 15.000 jiwa, saudara, yang mendengarkan firman Tuhan setiap minggunya di gedung-gedung yang sudah kita bangun di seluruh Indonesia. Kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Dan ini adalah Haleluya. gedung gereja yang di pinggiran, yang di pelosok, yang mana jemaatnya adalah jemaat yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi ketika kita datang dan membuat bagus rumah Tuhan di sana, maka saudara, rumah Tuhan bisa menjadi pusat di mana ilmu-ilmu terutama firman Tuhan, kebenaran dibagikan kepada hidup masyarakat di sana. Bapak Ibu sekalian, apa yang kami lakukan melalui gereja-gereja lokal yang kita bantu. Saudara, ini dampaknya sangat besar. Saudara bisa bayangkan kalau satu orang, dikatakan oleh Pastor Debbie tadi, 15.000 jiwa yang mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Ini adalah sesuatu konsistensi yang tidak bisa dihilangkan. Saudara, apa yang kami lakukan, kami nggak bisa visit tempat itu setiap minggu, tidak memungkinkan. Seperti yang saudara tahu, tempat-tempat yang kami bangun, yang kita bantu adalah tempat-tempat yang sangat susah. Kami pernah membantu di bagian utara Indonesia, itu di bagian selatan Filipina. Kalau naik speedboat kira-kira 5 jam udah sampai Filipina. Dan tempat itu adalah basis teroris, saudara, ya. Dan kami pernah membangun sebuah gereja di bagian terluar Indonesia di Pulau Rote, itu di bagian selatan, saudara. Dan saya percaya kita nggak mungkin untuk bisa pergi ke tempat itu setiap minggunya. 15.000 jiwa setiap minggu mendengarkan firman Tuhan. Kalau satu orang itu memberikan dampak kepada 10 orang lainnya, Bapak Ibu sekalian, maka ada 150.000 jiwa yang terdampak oleh karena adanya gereja-gereja yang dibangun ini. Dan kita sangat berterima kasih ada orang-orang yang bermurah hati, yang tidak memikirkan, karena ini uang besar, saudara. Dan selama 20 tahun terakhir ini, Anugerah Ministries juga sudah berdampak untuk memberikan beasiswa kepada 1.000 murid di seluruh Indonesia, yang mana belasan dari mereka saat ini sedang kuliah. Mereka sedang on the way menjadi sarjana, dan sudah ada 9 orang yang lulus sarjana S1 untuk kemuliaan nama Tuhan, yang kami persembahkan Haleluya. untuk menjadi future leaders for Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mari bergabung bersama dengan kami. Kita bergandengan tangan, kita bersama-sama mengambil tanggung jawab. Kalau kita dilahirkan di bumi pertiwi ini, kalau kita dilahirkan di Indonesia, itu karena Tuhan punya maksud menitipkan bangsa Indonesia ini untuk kita usahakan kesejahteraannya. Yang mau, mana suaranya? Haleluya. Next slide. Bapak Ibu sekalian, Pastor Debbie dan saya, kami pergi untuk mengabarkan Injil seperti yang menjadi perintah Yesus tentang amanat agung. Kami tidak hanya berkhotbah di Indonesia, bukan cuma pergi ke pulau-pulau dan kota-kota, kami tidak menunggu untuk diundang. Tetapi ada amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita sebagai anak Tuhan harus pergi ke ujung bumi. Saudara, you can either do it yourself or you can partner with us. Saya percaya, saudara ya, bahwa ini adalah the global mission of the kingdom of God. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak pernah atau belum pernah atau mungkin saja mendengar the rising of the global south. Saudara, dalam dunia usaha, the rising of the global south ini adalah sesuatu yang cukup mengkhawatirkan dari orang-orang di belahan bumi utara. Negara-negara Southeast Asia ataupun Asia Selatan, termasuk diantaranya Indonesia. We are the global south. Indonesia bukan lagi sebagai destinasi misi, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terdampak daripada misi yang masuk ke Indonesia. Betul, saudara ya? Ada banyak hamba-hamba Tuhan dari luar negeri yang
20 tahun, 40 tahun lalu datang ke Indonesia dan menjadi berkat buat kita. Tetapi sekarang it's a different game, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah negara yang dipersiapkan Tuhan untuk mengirim misionaris ke luar negeri. The rising of the global south. So we want to ask you to partner with us. Kami berjejaring, saudara, dengan gereja-gereja di luar negeri. Di Belanda, di Jerman, di Amerika Serikat, di Australia, di Kanada, saudara, di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, bahkan sampai ke China, saudara. Dan maybe next South Africa with Stan. Maukah Bapak Ibu sekalian untuk menjadi saluran berkat, untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi? So Good susu steril kemasan baru, 100% Indonesia. So Good susu steril, cara enak bikin body enak. So Good susu steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. So Good susu steril kemasan baru, 100% Indonesia. So Good susu steril, cara enak bikin body enak. So Good susu steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.